Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah VIP kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, biarlah hidup kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami akan mulai ibadah Victory in Prayer pada hari ini, kiranya Engkau sertai ibadah ini Tuhan. Berkati hamba-Mu juga yang akan melayani kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan dapat memberikan berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, ada satu sobatku. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat satu pujian, kemanakah kami mencari. Yes, kami perlu Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu
Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang kami bisa dapatkan untuk bisa mendengarkan firman-Mu lewat pertemuan online kami di dalam acara Victory in Prayer. Kami mohon supaya Engkau bantu kami untuk kami dapat memahami firman-Mu, agar kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu dan dalam rangka ingin menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya di Victory in Prayer, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama simak supaya ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Victory in Prayer, kemenangan di dalam doa. Mungkin beberapa orang berpikir bahwa kemenangan di dalam doa itu adalah semakin kita berusaha berdoa, semakin kita rajin berdoa, dan doanya kelak akan terkabul. Nah, mungkin dipikirnya adalah terkabulnya doa itu adalah kemenangan di dalam doa. Mungkin ya, beberapa orang berpikir kayak gitu. Jadi kalau ada pergumulan hidup, berdoa yang rajin, berdoa yang semangat, berdoa yang kuat supaya Tuhan dengar, supaya Tuhan jawab. Lalu kalau pas Tuhan jawab, itu disebut kemenangan dalam doa. Dan hari ini saya mau memberikan perspektif lain, pandangan lain, tentunya diambil dari Alkitab, dan yang sejauh ini saya juga hidupi, yaitu bahwa sebenarnya kemenangan dalam doa itu bukan terletak pada doa yang terkabul, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kalau kita mau jujur, ada beberapa doa kita yang kita sudah doa dan nggak terkabul. Bahkan mungkin ada orang-orang tertentu yang sepanjang hidupnya bergumul sama satu hal, dan sepanjang hidupnya dia berdoa, dan sepanjang hidup itu nggak terkabul sampai dia meninggal. Lalu apakah dengan begitu orang ini tidak mengalami yang namanya victory in prayer? Enggak juga, kita nggak bisa bilang begitu. Jadi kemenangan doa bukan terletak pada doa yang terkabul. Mari kita sama-sama buka di, sebentar ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya.
Mari kita sama-sama buka di Lukas. Di Lukas 22 ayat 42. Saya akan bacakan ya. Maksud saya ayat 41 dan 42. Bunyinya demikian. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, yaitu murid-murid ya, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Di sini pasti ya, dalam kemanusiaannya, dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus ini pasti sangat takut begitu tahu dia akan disalib esoknya. Bahkan di Lukas dikatakan bahwa peluhnya seperti tetesan darah. Ini kalau Bapak Ibu Saudara sekalian boleh search di Google, search aja keringat darah, itu akan muncul istilah ilmiahnya yang saya lupa. Itu timbul akibat rasa takut yang sangat. Jadi betapa takutnya Tuhan Yesus kan di dalam kemanusiaannya. Dan dia berdoa supaya cawan ini atau dilalukan daripadanya. Cawan. Ini ngomongin tentang penghukuman disalib supaya jauh daripadanya. Tapi bukan kehendak-Mu yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan kita tahu ceritanya, doanya mendapat jawaban, yaitu dia tetap disalib. Lalu apakah Tuhan Yesus tidak mengalami victory in prayer? Saya rasa enggak ya. Saya rasa dia tidak mengalami kekalahan dalam doa. Saya rasa dia mengalami kemenangan dalam doa. Saya rasa Tuhan Yesus mengalami kemenangan dalam doa. Saya mau tegaskan sekali lagi, kemenangan di dalam doa bukanlah terletak pada doa yang terkabul. Sehingga kita semakin keras berdoa, seolah-olah kalau kita semakin keras berdoa, semakin banyak orang yang mendoakan hal tersebut, maka doanya semakin terkabul, dan itulah kemenangan dalam doa. Jadi hari ini kita belajar bahwa kemenangan doa bukan terletak pada doa yang terkabul, tetapi terletak pada sikap kita dalam berdoa. Apakah kita mau menerima setiap keputusan Allah? Apakah kita mau menerima setiap hasil dari doa kita, entah terkabul atau tidaknya doa tersebut? Seperti Tuhan Yesus yang sudah berdoa, tetap disalib, tapi dia mengalami kemenangan dalam doa. Dia mengalami sikap yang benar dalam doa, yaitu tetap percaya kepada Allah. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dalam berdoa juga harus berusaha untuk percaya kepada Allah. Percaya bukan hanya soal Allah mampu memberikan mukjizat kepada kita, menyediakan mukjizat kepada kita, tetapi percaya bahwa apapun yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28 kan. Yaitu pada intinya adalah Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, yaitu bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mau tegaskan lagi, maksud saya kemenangan dalam doa bukanlah terletak pada doa yang terkabul, tetapi terletak pada sikap hati kita. Kita masih tetap percaya kepada Tuhan atau enggak, meskipun doa kita tidak terkabul. Kita percaya kepada Tuhan enggak, bahwa Tuhan adalah sumber kebaikan, bahwa Allah selalu mendatangkan kebaikan bagi kita semua, apapun kejadiannya, terkabul atau tidak doa kita. Ini memberikan kita suatu langkah antisipasi, suatu langkah waspada. Seandainya kalau Tuhan tidak mengabulkan doa kita, maka kita punya langkah antisipasi. Ini bukan berarti kita hidup di luar Tuhan ya. Tuhan kan kasih kita pikiran, Tuhan kasih kita hikmat untuk kita menentukan langkah. Ini pun pemberian dari Tuhan. Jadi sikap menerima bahwa Tuhan itu tidak selalu mengabulkan doa kita, tapi Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Itu memberikan kita kewaspadaan. Itu memberikan kita langkah untuk kita. Itu memberikan kita pemikiran untuk kita harus mengambil langkah antisipasi. Bagaimana kalau doa tersebut tidak dikabulkan? Contohnya misalnya di awal COVID, kita berdoa bahwa COVID segera selesai. Bahkan ada yang bilang
Juli sudah selesai. Ada beberapa orang bilang Juli sudah selesai. Lalu mungkin ada orang-orang yang mendoakan itu. Tapi sampai sekarang itu belum terjadi kan? Tapi apakah Tuhan itu jahat? Saya percaya saya percaya Tuhan tidak jahat. Tuhan justru mendatangkan maksud yang baik untuk kita semua melalui COVID-19 ini. Jadi sikap kita haruslah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik untuk kita, dan kita harus ambil langkah antisipasi kalau Tuhan tidak menjawab doa kita dengan mengabulkan doa kita, supaya kita tetap bisa menjalani hidup dengan lebih baik, tentunya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi demikianlah firman Tuhan hari ini. Saya berdoa supaya kita semua semakin tercerahkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita boleh mengambil sikap yang tepat dalam membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau begitu baik buat kami semua. Kami sadar di dalam hidup kami memiliki banyak sekali permohonan doa, dan kami sadar bahwa ada beberapa doa kami yang tidak terkabul. Tapi ketika itu terjadi, kami mau tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik buat kami semua. Engkau memberikan bukan apa yang kami mau, tetapi apa yang sebenarnya kami perlukan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat. Dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah dengar khotbah dari hambanya, Saudara Dede Novali Simanjuntak SPDK. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, jangan lupa tetap dukung dalam doa untuk pokok-pokok doa yang ada di layar Bapak Ibu. Dan kita tetap terus doakan maupun juga jemaat Tuhan yang sudah mengirimkan permohonan doa. Warta jemaat malam hari ini, yang pertama, bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan paket sembako, silakan menghubungi Ibu Penatua Minda Durnik, bidang pelayanan jemaat. Dan paket sembako bagi jemaat yang membutuhkan akan dibagikan di bulan Oktober, ya, tepatnya di awal Oktober. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang membutuhkan paket sembako bisa menghubungi Ibu Penatua Minda Durnik. Hari Minggu kita berjumpa kembali dalam ibadah raya hari Minggu pukul 9 pagi tanggal 25 Oktober. Akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Ketut Sukerana STH. Pastikan Bapak Ibu menerima berkat-berkat yang baru di dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 25 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah VIP malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu, Saudara Dede Novali Simanjuntak yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Tuhan sembuhkan dengan bilur Yesus. Tuhan berikan kelegaan, Tuhan memberikan kesembuhan, mujizat Allah terjadi. Bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam ekonomi, dalam studi, dalam kuliah, kami percaya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Mujizat Allah terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Berkat Allah terjadi, pemulihan boleh terjadi bagi negara kami Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa sahabat kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menjawab setiap permohonan doa kami. Mari kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, menerima berkat yang daripada Allah. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga melalui persekutuan anaknya Yesus Kristus. Segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau. Kemanapun engkau pergi melangkah, engkau ditentukan seorang lebih dari pemenang, membawa damai sejahtera Allah, membawa shalom. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. God bless you all. Amin.